Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama malah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, dengan limpahan rahmat, taufik, maunah, hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yaumah kita, menjalankan tugas-tugas harian kita, menjalankan puasa dengan keadaan sehat walafiat. Insyaallah senantiasa diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, ihsan, sabar, tawakal, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai pagi ini hingga seterusnya bisa menuai, membuahkan hasil yang manfaat, masalah barokah maksimal, yang tentunya kelak untuk bekal kita kehidupan di yaumil akhirah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah sebagaimana kita rasakan saat ini, dan pastinya kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah sebagaimana diceritakan dalam sebuah kitab yang kurang lebih Allah Subhanahu wa taala memberikan wewenang yang luar biasa pada Nabi Muhammad SAW dibandingkan daripada para rasul dan nabi-nabi yang lain. Ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa'u syafa'. Wahai Muhammad, kamu aku anugerahi suatu perantara untuk umatmu yang mungkin masih ada di neraka, maka angkatlah kepalamu, berdoa, mohonlah kepadaku, maka pasti akan aku beri syafaat untuk para umatmu. Ikhwani al-kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sedikit ingin saya menyampaikan terkait dengan beberapa hal yang tentunya terkait dengan peribadahan dan bagaimana kiat-kiat agar kita bisa selalu konsisten dalam menjalankan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini
dengan baik dan maksimal. Ikhwanil kiram rahimakumullah. Sebelumnya perlu kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, konsepnya adalah hanya untuk beribadah. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Dari sini kita pahami bahwa konsep dasar kehidupan manusia dan makhluk-makhluk yang lain di muka bumi adalah hanya untuk beribadah dan menguatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sifatnya mahdhah maupun yang sifatnya ghair mahdhah. Lantas apa definisi ibadah itu? Ibadah adalah segala bentuk perilaku manusia, perilaku yang lahir dari diri manusia, yang lahir maupun yang batin, yang diucapkan maupun yang dilakukan mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, yang disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Apapun itu, tidak hanya dalam urusan wudu, tidak hanya dalam urusan salat, tidak hanya dalam urusan puasa, namun apapun yang dilakukan manusia mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, baik yang diucapkan maupun yang dilakukan, selama itu baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu bisa menjadi ibadah tergantung niatnya. Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad SAW memberikan peluang besar pada kita untuk setiap apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Dengan catatan digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin dibalin la yubta'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar. Kurang lebih seperti itu. Segala sesuatu itu akan menjadi sia-sia seandainya tidak digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seandainya kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, baik yang kita ucapkan maupun yang kita laksanakan, ingin dikehendaki menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan apa yang kita lakukan adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil kiram rahimakumullah. Bentuk pelaksanaan ibadah atau bentuk penerapan ibadah yang pertama adalah khasyatullah. Bisa berupa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inabah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasa jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, sabar, tawakal, dan senantiasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang kedua, berzikir, disiplin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh melalui doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk senantiasa bisa berzikir dan bersyukur kepada Engkau dan menjadi hambamu yang baik. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh bahwasanya beliau SAW membiasakan di setiap harinya berzikir dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal tidak kurang dari 70 kali. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah totalitas dengan jiwa dan raga. Salat, puasa, umrah atau haji bagi yang mampu, mencegah hal-hal yang sifatnya mungkarat. Salat, ketika kita mendengarkan adzan,
Asyhadu an la ilaha illallah. Pastikan berhentikan pekerjaan-pekerjaan kita. Pastikan segerakan kita untuk segera mengambil air wudu. Bagi yang rumahnya dekat musola, segera merapat ke musola. Dekat masjid, segera merapat ke masjid. Kalau tidak ada keduanya, disegerakan untuk bisa memposisikan diri untuk segera menunaikan ibadah salat. Kenapa? Salah satu amalan yang terbaik yang disukai Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waktiha. Totalitas jiwa raga. Begitu juga nahi mungkar. Mencegah kemungkaran, mencegah mungkarat. Yang keempat adalah siap berkorban harta benda. Peduli pada fakir, peduli pada yang miskin. Kita ketika ada konflik di Rohingya, sedikit banyak membantu melalui infak-infak yang ada di lembaga-lembaga. Di Palestina juga sedekah infak sedikit banyak kita salurkan. Mudah-mudahan itu sebagai bukti bahwa kita punya hak untuk membantu sama Islam, sama Muslim dimanapun berada. Ikhwanil kiram rahimakumullah. Tips atau kiat untuk bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah khususnya di bulan Ramadan, di antaranya adalah yang pertama, memahami konsep waktu. Lantar jal ayyamul lati madad, tidak akan pernah kembali hari-hari yang sudah berlalu. Seandainya kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan waktu yang sudah berlalu sedetik pun tidak akan pernah kembali, maka pastinya kita sadar untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita semaksimal mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautika." Ingatlah 5 perkara sebelum terjadinya 5 perkara. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang ajal menemuimu. Yang kedua adalah memiliki mental bersegera dalam hal kebaikan. Sebagaimana di awal tadi, ketika mendengarkan adzan, berhentikan kegiatan, bersegera mengambil air wudu, segera menunaikan ibadah salat, agar salat kita tidak tertunda. Kenapa? Karena waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Sementara umur kita tidak tahu, ajal kita tidak tahu, dan itu pasti akan datang menghampiri kita sewaktu-waktu. Yang ketiga adalah menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai pekerjaan mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Agar tidak sia-sia, agar tidak terputus amal ibadahnya, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, inabah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Senantiasa semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagian daripada tips atau kiat untuk bisa menjadikan ibadah kita selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan, dijauhkan dari kemalasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan contoh doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari keluh kesah dan duka cita.
dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari kemalasan. Ikhwanil kiram rahimakumullah. Yang terakhir adalah untuk melengkapi apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita untuk bekal di akhirat. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Rabbana innaka jami'un nasi li'amin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.